Malam itu, Gunung Merbabu terasa beda. Bukan cuma karena gelapnya yang lebih pekat dari biasanya, tapi karena ada sesuatu yang sulit dijelaskan sejak langkah pertama kami menginjakan kaki di jalur itu. Aku, Arga, bersama 3 temanku, Bima, Rani, dan Dito, memutuskan naik lewat jalur lama yang katanya sudah jarang dipakai pendaki. Jalur itu bukan jalur resmi, tidak ada papan penunjuk, tidak ada pos. Hanya cerita-cerita dari forum pendakian dan bisik-bisik orang warung yang bilang jalur tersebut dulu sering dipakai sebelum ditutup karena alasan yang tidak pernah dijelaskan secara jelas. Justru karena itulah rasa penasaran kami semakin menjadi. Kami masih muda, sok berani, dan merasa pengalaman mendaki beberapa gunung sebelumnya sudah cukup jadi bekal. Kami memulai pendakian menjelang maghrib. Matahari tenggelam perlahan di balik punggungan, menyisakan cahaya jingga yang memudar dengan cepat. Hutan mulai menelan warna, menyisakan bayangan-bayangan tinggi yang berdiri rapat di kiri kanan jalur. Langkah kami masih ringan, obrolan masih terdengar santai, bahkan diselingi tawa. Tas carrier bergoyang mengikuti ritme kaki, sepatu menginjak tanah lembab yang sesekali berbunyi pelan. Udara pegunungan seharusnya terasa segar, dan memang begitu awalnya, tapi ada rasa aneh yang menggelitik di dada, seperti perasaan sedang diperhatikan, meski aku menepisnya sebagai sugesti. Awalnya semua terasa normal. Angin sepoi-sepau menyusup di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Suara serangga malam biasanya ramai, saling bersahutan, tapi malam itu suara mereka terdengar jarang dan terputus-putus. Jalur tanah masih terlihat jelas, meski sempit, dengan akar-akar pohon besar melintang seperti jebakan. Kami menyalakan headlamp satu persatu ketika cahaya alami benar-benar menghilang. Lingkaran cahaya putih memotong kegelapan, menciptakan bayangan yang bergerak liar setiap kali kepala menoleh. Anehnya, semakin kami masuk, suasana terasa semakin hening. Bahkan terlalu tenang. Herannya, gunung biasanya rame suara malam. Ini kok sepi banget, kata Rani sambil melirik kanan-kiri. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Seolah ia sendiri takut suaranya memantul terlalu jauh. Bima cuma ketawa kecil, mencoba terdengar santai. Ah, paling karena jalurnya jarang dipakai. Satwa juga mungkin jarang lewat sini. Aku mengangguk, meski dalam hati tidak sepenuhnya setuju. Bahkan jalur yang jarang dilewati pun biasanya tetap hidup. Ada suara burung malam, gesekan dedaunan, atau setidaknya desir angin yang konsisten. Tapi di sini, seolah hutan menahan napas. Setiap langkah kami terasa terlalu jelas, terlalu keras, seakan mengganggu sesuatu yang sedang tidur. Dito berjalan paling belakang. Ia tipe yang jarang bicara, tapi peka. Beberapa kali aku melihatnya berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu mempercepat langkah tanpa berkata apa-apa. Aku sempat ingin bertanya, tapi urung. Aku juga merasakan hal yang sama, perasaan tidak nyaman yang samar, seperti ada mata yang mengikuti dari balik gelap pepohonan. Waktu berjalan sulit diperkirakan. Jam di tangan terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menggantung rendah di antara batang-batang pohon. Headlamp kami menembusnya dengan susah payah, menciptakan dinding putih yang membuat jarak pandang semakin pendek. Jalur berbelok-belok, menanjak pelan, lalu mendatar, lalu menurun sedikit, seolah sengaja membingungkan. Tidak ada tanda-tanda bekas pendaki lain, tidak ada sampah, tidak ada pita penanda, hanya tanah dan daun. Sampai akhirnya, kami melihat sosok hitam berdiri di kejauhan. Awalnya aku mengira itu hanya batang pohon yang bentuknya aneh. Tapi ketika kami mendekat beberapa langkah, bentuknya terlalu simetris untuk disebut pohon. Sosok itu berdiri tegak di tengah jalur. Tinggi, kurus, dia menghadap ke arah kami. Headlampku menangkap siluetnya, tapi tidak cukup terang untuk memperlihatkan wajah. Ia tidak bergerak sedikit pun, seperti patung. Itu siapa? Dito berhenti melangkah. Suaranya terdengar tegang, membuat kami semua ikut berhenti. Jarak kami dengan sosok itu sekitar 20 meter. Tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Dalam pikiranku, berbagai kemungkinan muncul. Pendaki lain, warga lokal, atau mungkin relawan yang sedang patroli. Meski begitu, tidak ada satupun kemungkinan yang terasa benar. Kayaknya pendaki juga, kataku akhirnya,
mencoba terdengar yakin. Entah kenapa, aku merasa perlu menenangkan yang lain, mungkin juga diriku sendiri. Mungkin lagi istirahat. Rani merapat ke sampingku. Kok diam aja, ya? Bima melangkah satu langkah ke depan, lalu mengangkat tangan. Mas, lagi naik juga. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, membisu. Kabut bergerak pelan di sekitarnya, membuat siluetnya sesekali terlihat seperti bergetar. Aku hampir ingin tertawa karena tegang, tapi tidak jadi. Lalu, perlahan, sosok itu mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, kaku, seperti engsel berkarat. Tangannya terangkat setinggi bahu, lalu jari telunjuknya lurus, menunjuk ke arah jalur kecil di samping kanan kami. Jalur itu nyaris tidak terlihat, tertutup semak dan bayangan. Jika tidak ditunjuk, mungkin kami tidak akan menyadarinya. Dia nyuruh kita lewat situ, bisik Rani. Jalur alternatif kali, jawab Bima. Mungkin jalur utama rusak. Aku menatap sosok itu lagi, mencoba menangkap detail lebih jelas. Headlampku kuarahkan langsung ke arahnya. Cahaya itu mengenai bagian dadanya, tapi wajahnya tetap gelap, seperti diselimuti bayangan yang menelan cahaya. Aku merinding. Namun di saat yang sama, ada rasa lega aneh, seolah kehadiran sosok itu memberi kepastian bahwa kami tidak sendirian di gunung ini. Tanpa banyak mikir, dan mungkin karena rasa percaya diri yang berlebihan, kami mengikuti arah yang ditunjukkan sosok itu. Kami berbelok ke jalur kecil tersebut satu persatu. Saat aku melangkah terakhir dan sempat menoleh ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Jalur utama di belakang kami kosong, hanya kabut dan pepohonan yang diam. Aku mengira ia sudah melanjutkan perjalanan, meski aku tidak mendengar suara langkah sama sekali. Dan sejak langkah pertama ke jalur itu, udara langsung berubah. Dingin menusuk, bukan dingin biasa pegunungan, tapi dingin yang seolah menembus pakaian, merayap di kulit, lalu menggigit tulang. Napasku berubah jadi uap putih yang tebal. Bau tanah juga berubah, menjadi lebih apek, bercampur aroma seperti kayu lapuk dan sesuatu yang amis samar. Jalur kecil itu lebih sempit, tanahnya lebih lembek, dan vegetasi di sekitarnya terasa lebih rapat, seakan menutup kami dari dunia luar. Dingin banget tiba-tiba, keluh Rani sambil merapatkan jaketnya. Bima mengangguk, wajahnya mulai serius. Aneh, padahal ketinggian belum naik jauh. Aku tidak menjawab. Aku terlalu sibuk menahan perasaan tidak enak yang tiba-tiba membesar di dada. Setiap langkah terasa lebih berat. Suara di sekitar kami kembali menghilang. Bahkan suara langkah kami sendiri terdengar teredam, seperti kami berjalan di atas kain tebal. Headlamp mulai berkabut, membuat cahaya semakin redup. Dito berhenti mendadak. Kalian ngerasa nggak? Kayak kita muter-muter. Aku menoleh ke sekeliling. Pepohonan di sekitar kami terlihat seragam. Batang-batang tinggi dengan lumut di pangkalnya, akar-akar besar yang mirip satu sama lain. Aku tidak yakin apakah kami benar-benar berputar atau hanya perasaanku saja. Tapi ada rasa familiar yang tidak menyenangkan, seperti pernah melewati titik ini sebelumnya. Jangan panik, kataku, meski suaraku sendiri terdengar ragu. Kita lanjut dikit lagi. Kalau aneh, kita balik. Namun dalam hati, aku sadar satu hal yang membuat tenggorokanku kering. Aku tidak yakin kami bisa dengan mudah kembali ke jalur tadi. Jalur kecil ini seperti menelan kami perlahan, menutup jejak langkah, dan setiap meter yang kami tempuh terasa seperti melangkah lebih dalam ke sesuatu yang tidak seharusnya kami datangi. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergesekan, tapi suaranya terdengar aneh, seperti bisikan pelan yang tidak bisa kupahami. Aku merapatkan tas di punggung, mencoba menguatkan diri. Malam itu, pendakian kami baru saja dimulai, dan entah kenapa aku tahu, ketenangan yang terlalu sempurna ini adalah pertanda bahwa gunung sedang memperhatikan kami. Jalur yang kami lewati makin lama makin menyempit, seolah tidak ingin dilewati oleh manusia. Tanah di bawah sepatu terasa basah dan licin, seperti spons yang diperas airnya. Setiap kali kakiku menginjak, ada suara pelan, bukan bunyi tanah biasa, melainkan seperti sesuatu yang mengisap, membuatku harus menarik kaki lebih keras. Akar-akar pohon menjulur tidak beraturan. Beberapa tertutup lumut tebal yang licin, memaksa kami berjalan lebih pelan dan hati-hati. Anehnya, di tengah kesulitan itu, suasana justru terasa terlalu sunyi.
Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menekan telinga, seperti berada di ruang hampa. Bahkan suara langkah kaki kami sendiri terdengar aneh. Berat, teredam, tapi juga bergema. Seolah suara itu memantul kembali dari jarak yang tidak bisa kutentukan. Kadang aku merasa suara langkahku terdengar 2 kali. Selang beberapa detik setelah aku melangkah, membuatku refleks menoleh, mengira ada orang lain di belakang. Tapi setiap kali aku menoleh, yang kulihat hanya Dito, wajahnya tegang, matanya terus bergerak memindai kegelapan. Perasaan jalur ini nggak ada di peta. Gumam Bima sambil berhenti sebentar, membuka aplikasi peta offline di ponselnya. Layar ponsel itu menyala pucat, memantulkan cahaya ke wajahnya yang mulai terlihat pucat juga. Sinyal sih nggak ada, tapi harusnya kontur jalurnya kelihatan. Ini, kita kayak di luar garis. Aku ingin menjawab. Ingin bilang mungkin peta itu belum diperbarui atau jalur lama memang tidak tercatat jelas. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan saat hidungku menangkap bau yang tiba-tiba muncul. Bau anyir. Bukan bau tanah basah yang segar, melainkan campuran tanah lembab dengan sesuatu yang membuat perutku mual. Ada aroma besi karat, seperti darah yang lama mengering, bercampur bau busuk samar yang sulit dijelaskan. Kalian nyium bau nggak? Tanyaku akhirnya. Rani langsung mengangguk. Wajahnya meringis. Iya, bau apa sih itu? Kayak amis. Dito tidak berkata apa-apa, tapi ia menarik buffnya naik menutup hidung dan mulut. Gerakannya cepat, gelisah. Aku ikut menutup hidung sebentar, berharap baunya hilang, tapi justru terasa semakin pekat, seolah jalur ini sengaja dipenuhi aroma itu. Kabut tipis menggantung rendah, lebih tebal dari sebelumnya. Cahaya headlamp kami hanya menembus beberapa meter ke depan, selebihnya putih keabu-abuan yang bergerak pelan. Dari balik kabut itulah, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Aku langsung berhenti melangkah, jantungku serasa jatuh ke perut. Sosok itu berdiri tidak sampai 10 meter di depan kami. Tingginya terlihat lebih jelas sekarang, menjulang kurus dengan proporsi yang terasa salah. Lengannya tampak terlalu panjang, menggantung kaku di sisi tubuhnya. Kepalanya sedikit menunduk, tapi wajahnya tetap tidak terlihat. Bukan karena gelap saja, tapi seperti tidak ada apa-apa di sana. Hanya hitam pekat, menyerap cahaya headlamp tanpa memantulkannya kembali. Ya Allah, Rani refleks berbisik, suaranya bergetar. Tangannya mencengkeram lengan jaketku dengan kuat. Bima mundur setengah langkah. Mas? Katanya ragu, suaranya nyaris tidak keluar. Tidak ada jawaban. Seperti sebelumnya, sosok itu hanya diam, berdiri di tengah jalur sempit, seakan jalur ini memang miliknya. Bau anyir itu semakin kuat. Aku bisa merasakannya di tenggorokan, membuatku ingin muntah. Lalu, tanpa suara, sosok itu mengangkat tangannya lagi. Gerakannya masih sama lambat dan kaku, tapi kali ini terasa lebih mengancam. Tangannya terangkat, jari telunjuknya lurus menunjuk ke depan, ke arah jalur yang makin masuk ke dalam kabut. Aku mengikuti arah tunjukannya dengan pandangan, dan yang kulihat hanya kegelapan yang terasa tebal, seperti dinding. Rani menelan ludah. Bang, aku kok takut ya? Bisikannya terdengar sangat kecil, tapi jelas di telingaku. Ada sesuatu dalam suaranya yang berbeda dari ketakutan biasa. Seperti rasa takut yang datang dari tempat yang sangat dalam. Naluriah, yang biasanya muncul ketika tubuh tahu ada bahaya meski pikiran belum memahaminya. Aku ingin bilang jangan diikuti. Ingin teriak agar kami mundur, putar balik, lari sekencang mungkin. Tapi anehnya, tubuhku tidak bereaksi seperti itu. Kakiku terasa berat, tapi di saat yang sama, ada dorongan halus dari dalam, seperti tarikan pelan yang memintaku melangkah maju. Bukan paksaan kasar, melainkan bisikan yang meyakinkan, membuatku merasa bahwa melangkah ke depan adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Dan kami melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Aku sadar aku sedang takut, tapi rasa takut itu seperti terbungkus kabut, tumpul, tidak cukup tajam untuk menghentikanku. Aku bisa merasakan detak jantungku cepat, keringat dingin di punggung, tapi kakiku tetap bergerak. Rani berjalan di sampingku, napasnya pendek-pendek. Bima di depan, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Dito di belakang, langkahnya berat, seperti menahan sesuatu.
Kami melewati sosok hitam itu. Saat aku sejajar dengannya, bulu kuduku berdiri. Ada rasa dingin yang luar biasa, bukan cuma dari udara, tapi seperti ada sesuatu yang menyentuh bagian dalam tubuhku. Aku bisa bersumpah aku mendengar suara napas pelan, bukan dari mulut, tapi seperti dari seluruh tubuhnya. Bau anyir itu mencapai puncaknya di titik itu. Begitu kami melangkah beberapa meter melewatinya, sosok itu tidak terlihat lagi. Kabut menutupinya, seolah ia tidak pernah ada. Tapi rasa kehadirannya masih tertinggal, menempel di kulit, di pikiran. Aku tiba-tiba tersadar. Ada sesuatu yang sangat salah. Berhenti dulu, kataku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuharapkan. Semua langsung berhenti. Aku berbalik. Refleks. Entah kenapa, aku merasa harus melihat ke belakang. Dan saat itulah dadaku seperti dihantam palu besar. Jalur yang barusan kami lewati sudah hilang. Bukan sekadar tertutup kabut atau gelap. Jalur itu benar-benar tidak ada. Tidak ada tanah terbuka, tidak ada bekas pijakan, tidak ada celah di antara pepohonan. Yang ada cuma hutan gelap, rapat, dan terasa hidup. Batang-batang pohon berdiri lebih dekat satu sama lain, semak-semak tumbuh lebat, akar-akar saling melilit, membentuk dinding alami yang mustahil ditembus. Seolah-olah hutan itu bergerak menutup diri tepat setelah kami lewat. Ini bercanda, kan? Suara Bima bergetar. Ia melangkah mendekat ke arah yang seharusnya jalur kembali, mencoba menyibakkan semak. Semak itu tidak bergeming. Bahkan ketika ia mendorong lebih keras, ranting-rantingnya seperti menolak, memantul kembali ke posisi semula. Rani mulai terisak pelan. Bang, kita salah jalan ya. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Aku mencoba mengingat. Mencoba memutar ulang langkah-langkah kami, belokan, pohon-pohon yang kami lewati. Tapi ingatanku terasa kabur, seperti rekaman yang rusak. Jalur kecil tadi terasa seperti mimpi yang memudar begitu bangun tidur. Dito akhirnya bicara, suaranya rendah dan serak. Dari tadi, aku ngerasa kita nggak jalan lurus. Kami semua menoleh ke arahnya. Ia menunduk, lalu menatap kami satu persatu. Kayak, muter. Tapi bukan muter di tempat. Lebih kayak, di bawah. Kata-katanya membuat suasana semakin berat. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin kami salah orientasi. Mungkin kabut membuat kami salah lihat. Tapi hutan di belakang kami terlalu rapat untuk disebut jalur yang baru saja kami lewati. Tidak masuk akal. Aku mengangkat headlamp lebih tinggi, menyinari sekitar. Cahaya itu menangkap detail-detail yang membuat perutku semakin mual. Beberapa batang pohon tampak memiliki bekas goresan aneh, bukan seperti cakaran hewan, tapi seperti bekas jari. Di tanah, di sela lumut, ada sesuatu yang mirip potongan kain lusuh. Warnanya gelap, hampir menyatu dengan tanah. Aku tidak berani mendekat untuk memastikan. Angin kembali berhembus, membawa suara gesekan dedaunan. Tapi kali ini, suaranya jelas. Terlalu jelas. Seperti bisik-bisik yang saling bertumpuk. Aku tidak bisa memahami kata-katanya, tapi aku bisa merasakan arahnya. Bukan dari satu titik, melainkan dari segala arah, mengelilingi kami. Rani memeluk dirinya sendiri, bahunya bergetar. Aku pengen pulang. Aku menatap ke depan, ke jalur yang ditunjuk sosok hitam tadi. Jalur itu kini terlihat seperti satu-satunya pilihan. Di belakang kami, hutan tertutup rapat. Di sekitar kami, kegelapan menekan. Dan di depan, meski gelap dan terasa salah, setidaknya masih ada ruang untuk melangkah. Dalam hati, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Jalur ini bukan sekadar jalur yang tidak ada di peta. Jalur ini terasa seperti tidak seharusnya ada sama sekali. Seolah kami sudah melangkah keluar dari gunung yang kami kenal, masuk ke tempat lain yang mengikuti aturan berbeda. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Kita nggak boleh panik, kataku, meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Tetap bareng. Jangan ada yang jalan sendiri. Mereka mengangguk pelan, tanpa banyak kata. Dan dengan rasa takut yang kini tidak bisa lagi diabaikan, kami kembali melangkah ke depan, menyusuri jalur yang terasa salah. Sementara di belakang kami, hutan gelap itu berdiri diam,
seakan puas karena kami tidak lagi punya jalan pulang. Dito berjalan paling belakang sejak beberapa menit lalu. Aku tahu itu karena beberapa kali aku menoleh dan melihat siluetnya masih ada. Sedikit tertinggal, langkahnya tidak seritmis biasanya. Jalur di depan kami semakin tidak masuk akal. Berkelok tanpa pola, kadang menanjak tajam lalu mendatar tiba-tiba, seperti mimpi orang demam. Aku mencoba fokus pada langkah, pada napas, pada suara sepatu menggesek tanah basah. Aku berusaha tidak memikirkan apapun selain bergerak maju. Lalu tiba-tiba, keheningan itu pecah. "Wei, tungguin." Teriakan Dito menggema keras. Terlalu keras untuk ukuran jarak kami yang tidak jauh. Suaranya terdengar panik, bukan sekadar memanggil. Aku refleks berhenti, begitu juga Bima dan Rani. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku berbalik cepat, cahaya headlamp menyapu kabut di belakang. Dan disitulah semuanya terasa runtuh. Dito tidak ada. Bukan sedang jatuh, bukan terpeleset, bukan berdiri lebih jauh di belakang. Ia benar-benar tidak ada. Jalur sempit di belakang kami kosong. Hanya tanah basah dan akar-akar pohon. Tidak ada gerakan, tidak ada suara napas, tidak ada bayangan. "Dit," panggilku. Suaraku terdengar kecil dan rapuh. Aku melangkah mundur 2 langkah, menyinari kiri kanan, berharap dia hanya keluar jalur sebentar. Tapi yang kulihat justru membuat kakiku terasa dingin sampai ke tulang. Tas carrier Dito tergeletak di tanah. Tas itu terbuka. Resletingnya terbuka lebar seperti dipaksa. Isinya berantakan. Botol minum terguling, senter cadangan tergeletak di lumpur. Jaketnya setengah keluar, basah. Tidak ada tanda-tanda tas itu terjatuh karena terpeleset. Letaknya terlalu rapi, terlalu sengaja. Ini tasnya Dito, gumam Bima, suaranya serak. Ia berjongkok, tangannya gemetar saat menyentuh tali tas itu, seolah memastikan ini nyata. Rani langsung menjerit tertahan lalu menangis. Tangisnya pecah begitu saja, keras dan penuh ketakutan. "Jangan bercanda kayak gini. Jangan." Dito nggak lucu kalau bercanda kayak gini. Ia menoleh ke sekeliling, matanya liar, berharap Dito muncul sambil tertawa dan bilang semua ini cuma lelucon bodoh. Tapi hutan tetap diam. Aku berteriak memanggil nama Dito berkali-kali. Suaraku memantul aneh, seperti diserap kabut, tidak pernah benar-benar pergi jauh. Tidak ada jawaban. Bahkan gema pun terasa salah, seolah kembali ke arah yang tidak semestinya. Dia barusan teriak, harusnya masih dekat. Kataku, lebih kepada diriku sendiri. Logikaku berusaha bertahan, mencari penjelasan rasional. Tidak mungkin seseorang menghilang begitu saja dalam hitungan detik. Tidak mungkin. Namun bau anyir itu kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Menyengat, membuat kepalaku sedikit pusing. Udara terasa lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Bukan dari satu arah. Dari banyak arah sekaligus. Langkah kaki itu pelan, teratur, menggesek tanah basah. Suaranya tidak tergesa, tidak pula sembunyi-sembunyi. Justru seperti orang yang sengaja ingin terdengar. Aku menegakkan tubuh, jantungku hampir meloncat keluar. Headlampku bergetar saat ku gerakan, mencoba mencari sumber suara. Langkah-langkah itu datang dari balik pepohonan, dari balik kabut, dari tempat-tempat yang sebelumnya hanya gelap dan kosong. Semakin lama, semakin banyak. Seolah hutan itu sendiri sedang berjalan mendekat. Rani berhenti menangis, tapi justru itu yang lebih menakutkan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Bima berdiri kaku di sampingku, napasnya cepat dan dangkal. Dan kemudian, dari kabut, mereka muncul. Sosok-sosok hitam. Banyak. Mereka berdiri di antara pepohonan, di sisi jalur, bahkan di depan kami. Tinggi, kurus, semuanya sama. Tubuh mereka hitam pekat, tanpa detail jelas, seperti bayangan yang terlepas dari pemiliknya. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arah kami. Lengan-lengan mereka perlahan terangkat. Semua menunjuk, tapi ke arah yang berbeda-beda. Ada yang menunjuk ke kiri, ke kanan, ke depan, bahkan ke arah belakang yang sudah tertutup hutan. Gerakan mereka serempak tapi tidak sinkron,
menciptakan pemandangan yang membuat kepalaku berdenyut. "Arga," bisik Rani, suaranya nyaris tidak terdengar. Tangannya mencengkeram bajuku sangat kuat sampai terasa sakit. "Itu apa?" Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Mataku berusaha memahami apa yang kulihat, tapi otakku menolak. Jumlah mereka terlalu banyak. Tidak masuk akal. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu nyata. Lalu aku melihat satu sosok yang berbeda. Ia berdiri sedikit lebih maju dari yang lain. Tubuhnya masih hitam, tapi wajahnya jelas. Wajah itu adalah wajah Dito. Aku merasa darah di tubuhku langsung turun ke kaki. Dunia seperti miring. Wajah itu persis wajah Dito. Dari bentuk rahang, hidung, hingga rambut yang sedikit berantakan. Tapi ada yang salah. Kulitnya terlihat pucat keabu-abuan, seperti lilin. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada fokus. Mulutnya perlahan melengkung membentuk senyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan. "Jalan sini," katanya pelan. Suaranya suara Dito. Aku mengenalinya. Intonasinya, cara mengucap katanya. Tapi nada itu datar, tanpa emosi, seperti rekaman rusak yang diputar ulang. Kata-kata itu tidak diucapkan lewat mulut saja, tapi terasa langsung masuk ke kepala, bergema di dalam pikiran. Aku langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Lututku terasa lemas, hampir tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin menutup telinga, ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku seperti tidak sepenuhnya milikku. Rani terisak keras. Kali ini penuh histeria. "Itu bukan Dito. Itu bukan Dito." Ia menggeleng-gelengkan kepala, air mata mengalir deras. Sosok dengan wajah Dito melangkah satu langkah ke depan. Langkahnya halus, hampir melayang. Sosok-sosok lain tetap diam, tapi jari-jari mereka masih menunjuk, seolah menawarkan banyak pilihan yang semuanya salah. "Jalan sini," ulangnya lagi, sedikit lebih jelas. Aku merasakan dorongan aneh di dadaku, seperti sebelumnya. Tarikan halus yang mencoba mempengaruhi kakiku untuk melangkah. Aku sadar akan itu, dan kesadaran itu justru membuatku semakin panik. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa melawan dorongan itu. Tiba-tiba Bima berteriak keras, memecah suasana. "Tutup mata. Jangan lihat apa-apa." Suaranya penuh tekanan, hampir seperti perintah militer. Refleks. Aku langsung memejamkan mata sekuat mungkin. Rani ikut menutup mata sambil menangis. Bima menarik kami berdua mendekat. Satu tangannya menutup matanya sendiri, satu lagi mencengkeram bahuku. Dalam kegelapan mataku yang tertutup, suara justru menjadi lebih jelas. Langkah kaki itu bergerak. Lebih dekat. Ada suara napas di sekitar kami. Bukan satu, tapi banyak. Napas dingin, teratur, seperti orang-orang berdiri sangat dekat. Aku bisa merasakan perubahan suhu, dingin yang menusuk, seolah udara di sekitar kami dihisap. Suara Dito terdengar lagi, kali ini lebih dekat ke telingaku. "Kenapa nggak mau lihat aku, Gar?" Aku menggigit bibir keras-keras sampai terasa perih, berusaha menahan diri agar tidak membuka mata. Dadaku sesak, napasku tercekat. Aku bisa merasakan sesuatu lewat sangat dekat. Seperti bayangan menyentuh kulitku tanpa benar-benar menyentuh. Rani mulai terisak sambil komat kamit membaca doa. Suaranya terputus-putus, bercampur tangis. Bima juga bergumam, aku tidak tahu doa atau sumpah serapah. Tiba-tiba terdengar suara seperti kain diseret di tanah, diikuti suara tas digeser. Aku langsung teringat tas Dito. Perutku mual membayangkannya. Kalau kalian buka mata, suara itu berubah. Tidak sepenuhnya suara Dito lagi. Ada lapisan lain di baliknya, lebih dalam, lebih berat. Kalian bisa ketemu aku lagi. Aku menggeleng pelan meski mata tetap tertutup. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku merasa waktu berjalan tidak normal. Detik terasa seperti menit, menit terasa seperti jam. Lalu, perlahan, suara langkah itu menjauh. Satu persatu, pelan. Hingga akhirnya hanya tersisa suara napas kami sendiri yang terengah-engah dan isak tangis Rani yang melemah. Bima menghitung pelan. 1, 2, 3.
Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia berkata lirih, "Jangan buka mata dulu, dengerin aja." Aku tetap memejamkan mata, takut apa yang kulihat nanti akan lebih buruk. Dalam hatiku, ada satu kenyataan pahit yang mulai terbentuk, meski aku tidak ingin menerimanya. Dito tidak sekadar tersesat. Ia sudah diambil. Dan sesuatu di gunung ini sekarang tahu wajahnya, suaranya, dan cara memanggil kami satu persatu. Kami lari tanpa arah yang jelas. Kakiku bergerak secepat yang ia bisa, menabrak akar, terpeleset di tanah licin, tapi aku tidak berani berhenti. Mataku setengah terpejam, bukan karena lelah, tapi karena takut melihat apapun yang mungkin muncul di depan atau di samping kami. Bima berlari di sebelah kiriku. Napasnya terengah, sesekali menarik lenganku agar aku tidak jatuh. Rani di belakang kami, langkahnya tidak stabil. Tangisnya pecah bercampur napas yang terputus-putus. Kabut masih tebal, tapi kini terasa bergerak, berputar mengikuti kami, seolah hidup. Di tengah suara langkah kaki kami yang kacau, bisikan itu tidak pernah berhenti. Suaranya datang dari segala arah, kadang dari depan, kadang dari belakang, kadang tepat di samping telinga. Balik. Kenapa lari? Jalan ini benar. Bisikan-bisikan itu saling tumpang tindih, sebagian terdengar seperti suara Dito, sebagian lagi suara asing yang serak dan berat. Ada nada merayu di dalamnya, lembut, hampir menenangkan, seperti seseorang yang mencoba menuntun anak kecil pulang. Tapi setiap kali aku hampir mempercayainya, perasaan dingin di dada kembali mengingatkanku bahwa semua ini salah. "Jangan dengerin," teriak Bima dengan suara parau. "Lari terus." Aku mengangguk meski ia mungkin tidak melihat. Kakiku mulai terasa panas dan nyeri, tapi rasa takut menutup semua itu. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Jangan berhenti, jangan menoleh, jangan percaya apapun selain langkah kaki sendiri. Tiba-tiba terdengar teriakan pendek di belakang. "Aha!" Aku refleks menoleh. Rani jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya terpelintir. Tangannya mencengkeram tanah basah. Aku dan Bima langsung berhenti dan berbalik. Rani menangis keras. Suaranya penuh rasa sakit dan ketakutan. "Kakiku sakit," katanya terbata-bata. Aku berjongkok di sampingnya. Tanganku gemetar saat menyorotkan headlamp ke kakinya. Celana bagian bawahnya robek. Darah mengalir cukup deras, membasahi kain dan tanah. Di betisnya terlihat bekas luka panjang, bukan luka jatuh biasa. Ada beberapa garis sejajar, seperti bekas cakaran. Kulit di sekitarnya tampak kemerahan dan sedikit membengkak. "Ini bukan jatuh," gumam Bima dengan wajah pucat. "Ini kayak dicakar." Rani terisak lebih keras. Tangannya mencengkeram lenganku. Aku ngerasa ada yang narik. Dari bawah. Aku menelan ludah, rasa mual naik ke tenggorokan. Aku ingin membantah, bilang itu cuma imajinasinya, tapi luka itu terlalu jelas. Aku merobek sedikit kain dari bajuku, mencoba membalut luka Rani seadanya. Tanganku bergetar hebat, tapi aku memaksa diri untuk tetap bergerak. Bisikan itu semakin keras. "Berhenti saja. Capek kan? Lihat, jalan pulang." Aku mengangkat kepala. Di depan kami, kabut perlahan terbelah. Sosok hitam itu berdiri di sana. Lebih tinggi dari yang lain. Jauh lebih tinggi. Tubuhnya menjulang, hampir menyentuh cabang-cabang pohon. Kepalanya sedikit menunduk, seolah menatap kami. Tidak ada wajah yang jelas, hanya kegelapan yang terasa dalam, seperti lubang tanpa dasar. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah samping kanan kami. Aku mengikuti arah tunjukannya, dan dadaku langsung terasa sesak. Di sana, beberapa meter dari jalur tempat kami berdiri, tanah tiba-tiba menghilang. Sebuah jurang menganga, gelap dan dalam. Kabut bergerak pelan di atasnya, menyembunyikan seberapa dalam jurang itu sebenarnya. Dari bawahnya, terdengar suara angin yang berputar, seperti erangan pelan. Lewat situ, bisikan itu kini jelas, bukan lagi samar. Itu jalan pulang. Saat itu juga, semuanya terasa terang di kepalaku. Aku sadar. Dia bukan penunjuk jalan. Dia penyesat. Semua yang ia lakukan sejak awal, menunjuk jalur kecil, memisahkan kami,
meniru wajah dan suara Dito, semuanya untuk satu tujuan. Membawa kami ke sini. Membuat kami melangkah sendiri ke akhir yang tidak bisa kami hindari. Kakiku gemetar hebat. Jika bukan karena Rani yang masih berpegangan padaku, mungkin aku sudah jatuh. Bima berdiri kaku, wajahnya tegang, rahangnya mengeras, matanya menatap lurus ke sosok hitam itu. Jangan percaya, bisik Rani sambil menutup telinga. Tolong, jangan. Sosok itu sedikit memiringkan kepalanya. Gerakannya lambat, tidak wajar. Kabut di sekitarnya berputar lebih cepat. Bau anyir itu kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Napasku bergetar. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku tahu jika aku diam, kami semua akan selesai di sini. Aku mulai membaca doa. Suaraku gemetar, nyaris tidak terdengar di awal. Lidahku terasa kaku, pikiranku kacau. Tapi aku memaksa diri untuk terus melanjutkan. Aku membaca sekuat yang aku bisa, sejelas yang aku bisa, meski air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bima ikut bersuara. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Suaranya serak, tapi penuh tekanan, seolah ia menuangkan semua ketakutan dan kemarahannya ke dalam setiap kata. Rani menutup telinga dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, terisak sambil mengikuti sebisanya. Bisikan itu berubah. Bukan lagi merayu, melainkan marah. Berhenti. Sosok hitam itu bergerak. Tangannya yang menunjuk ke jurang bergetar hebat. Tubuhnya seperti beriak. Bayangannya memanjang dan memendek secara tidak wajar. Kabut berputar semakin liar. Dedaunan di sekitar kami berguncang keras. Lalu sosok itu menjerit. Suaranya pecah. Bukan suara manusia. Suara itu melengking tinggi, tapi juga dalam, seperti beberapa suara ditumpuk jadi satu. Aku merasakan jeritan itu bukan hanya di telinga, tapi di dada, di perut, di tulang. Rani menjerit sambil meringkuk. Bima menunduk sambil terus melafalkan doa. Aku menutup mata rapat-rapat, tapi suaraku tidak berhenti. Aku membaca doa itu seperti orang tenggelam yang berpegangan pada satu-satunya benda yang bisa menyelamatkannya. Jeritan itu semakin melemah. Kabut mulai menipis. Perlahan, sangat perlahan, suara hutan kembali terdengar. Gesekan dedaunan, suara serangga malam, desir angin yang lebih alami. Bau anyir itu memudar, digantikan aroma tanah dan daun basah yang lebih normal. Aku membuka mata. Sosok hitam itu tidak ada. Jurang di samping kami juga menghilang, digantikan lereng tanah biasa yang ditumbuhi semak. Kabut hampir sepenuhnya sirna. Jalur di depan kami kini terlihat lebih lebar, lebih jelas, seperti jalur pendakian pada umumnya. Aku terengah-engah, tubuhku lemas. Bima terduduk di tanah, menunduk sambil memegang kepalanya. Rani masih menangis, tapi kini lebih pelan, seperti tangis orang yang kelelahan. Kita masih hidup, kan? Bisik Rani. Aku tidak langsung menjawab. Aku berdiri perlahan, memandang sekitar. Pohon-pohon terlihat normal. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada bisikan. Tidak ada rasa ditekan seperti sebelumnya. Kita lanjut, kataku pelan. Pelan-pelan. Kami berjalan tertatih-tatih. Rani bersandar padaku dan Bima. Kakinya masih berdarah meski sudah kami balut seadanya. Anehnya, jalur ini terasa menurun terus, tanpa belokan aneh, tanpa kabut tebal. Waktu terasa meloncat. Aku tidak ingat berapa lama kami berjalan. Bisa jadi 10 menit, bisa jadi 1 jam. Dan tiba-tiba saja, lampu-lampu kecil terlihat di kejauhan. Pos bawah. Kami keluar dari hutan begitu saja, seolah hutan itu melepaskan kami dengan enggan. Bangunan pos terlihat jelas. Suara orang berbicara samar terdengar. Dunia terasa kembali normal dengan cara yang menyakitkan. Aku berhenti melangkah. Dadaku terasa kosong. Kami bertiga berdiri di depan pos bawah. Kotor, basah, berdarah, gemetar. Orang-orang mulai mendekat, wajah mereka penuh kebingungan saat melihat kondisi kami. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada Dito. Tasnya tidak ada. Suaranya tidak ada. Hanya kami bertiga. Dan di tengah hiruk-pikuk orang yang mulai bertanya, satu kenyataan menghantamku dengan keras.
lebih sakit dari apapun yang kami alami di hutan tadi. Kami menemukan jalan pulang. Tapi tidak semua dari kami diizinkan untuk kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu berlalu seperti kabut yang enggan benar-benar pergi. Tubuhku sudah kembali ke kota, ke kamar sempit dengan dinding polos dan suara kendaraan yang lewat tiap pagi, tapi pikiranku masih tertinggal di Merbabu. Aku masih bisa merasakan dingin tanahnya, bau anyir yang menempel di ingatan, dan suara jeritan yang pecah di udara malam. Setiap kali aku memejamkan mata, gambaran hutan itu muncul begitu jelas, seolah aku baru saja kembali dari sana, bukan sudah beberapa hari berlalu. Tim SAR datang keesokan harinya setelah kami melapor. Aku masih ingat wajah petugas yang mendengarkan ceritaku dengan ekspresi antara percaya dan ragu. Kami menceritakan semuanya, dari jalur lama, sosok hitam, sampai Dito yang menghilang. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, tidak menyela, hanya mencatat. Rani duduk di sampingku dengan kaki masih dibalut perban. Wajahnya pucat dan matanya sembab karena kurang tidur. Bima lebih banyak diam, tangannya terus bergerak gelisah, seperti ingin menggenggam sesuatu yang tidak ada. Pencarian berlangsung berhari-hari. Tim SAR menyisir jalur resmi, jalur lama yang masih bisa diakses, bahkan area sekitar jurang yang mereka temukan dari penjelasan kami. Aku ikut sekali, meski akhirnya diminta turun karena kondisiku yang tidak stabil. Dari kejauhan, aku melihat para relawan masuk ke hutan dengan perlengkapan lengkap, tali, dan alat navigasi. Mereka tampak yakin, terlatih, rasional. Aku ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa Dito akan ditemukan, entah hidup atau tidak. Setidaknya ada kepastian. Tapi Merbabu tidak memberi apapun. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada pakaian, tidak ada barang. Bahkan tas Dito yang kami lihat terakhir kali pun tidak ditemukan. Seolah ia benar-benar lenyap, ditelan hutan tanpa sisa. Salah satu petugas SAR berkata pelan, mungkin mencoba menghibur, bahwa kadang medan gunung memang bisa menghapus jejak dengan cepat. Tapi nada suaranya sendiri tidak meyakinkan. Akhirnya, kalimat itu diucapkan. Kalimat yang paling kutakuti. Hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda jatuh. Tidak ada jasad. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa dijadikan pegangan. Nama Dito masuk daftar pendaki hilang, dengan keterangan singkat yang terasa terlalu dingin untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menandatangani beberapa berkas dengan tangan gemetar, merasa seperti sedang mengukir kenyataan pahit itu menjadi sesuatu yang resmi dan tidak bisa ditarik kembali. Rani menangis hampir setiap malam. Bima mulai jarang bicara. Aku sendiri berubah jadi orang yang berbeda. Aku mudah terkejut, sulit tidur, dan setiap suara di malam hari terasa seperti ancaman. Aku mencoba kembali ke rutinitas, ke pekerjaan, ke obrolan ringan dengan teman-teman yang tidak tahu apa-apa. Tapi semuanya terasa palsu. Seolah aku hanya berpura-pura hidup normal, sementara sebagian diriku masih berdiri di jalur sempit itu, menatap sosok dengan wajah Dito yang tersenyum kosong. Suatu sore, saat kami masih di sekitar base camp untuk urusan administrasi terakhir, seorang warga tua mendekati kami. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya tajam tapi tenang. Ia tidak memakai seragam apapun, hanya jaket lusuh dan sandal gunung yang sudah sangat tua. Ia memandang kami lama, satu persatu, seolah membaca sesuatu di wajah kami. Kalian yang naik lewat jalur lama, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Bima juga. Orang tua itu menghela napas panjang. Ia mendekat sedikit, lalu menurunkan suaranya, seperti takut ada yang mendengar. Kalau di Merbabu, katanya, jangan pernah ikuti orang yang muncul tiba-tiba. Apalagi yang suka nunjuk jalan. Aku merasakan dada mengencang. Kata-katanya seperti kunci yang membuka kembali semua ingatan buruk. Itu bukan manusia, lanjutnya tanpa ragu. Rani menutup mulutnya, air mata langsung mengalir lagi. Bima menunduk, rahangnya mengeras. Aku ingin bertanya banyak hal. Apa maksudnya? Sejak kapan? Kenapa tidak ada yang memperingatkan kami? Tapi suaraku tidak keluar. Orang tua itu menepuk pundakku pelan. Lalu berjalan pergi begitu saja, meninggalkan kami dengan kalimat yang terus terngiang di kepala. Setelah itu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Aku mulai bermimpi.
Awalnya hanya mimpi samar tentang hutan dan kabut. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, tapi tidak ingat detailnya. Lalu mimpi-mimpi itu menjadi lebih jelas. Aku melihat jalur sempit, tanah basah, dan sosok-sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Aku mendengar suara Dito memanggil namaku, nadanya datar dan dingin. Beberapa minggu kemudian, mimpi itu berubah lagi. Aku mulai melihat sosok hitam itu di tempat yang tidak masuk akal. Di ujung koridor rumah kontrakanku. Di balik pintu kamar mandi. Berdiri diam di sudut ruang tamu saat lampu mati. Setiap kali aku menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Tapi rasa kehadirannya tertinggal. Seperti bau anyir yang tidak mau hilang meski jendela dibuka lebar-lebar. Puncaknya terjadi suatu malam saat aku tertidur kelelahan tanpa sadar. Dalam mimpiku, aku berada di kamarku sendiri. Semuanya terlihat sama persis. Lemari, meja, jendela, bahkan jam dinding yang berdetak pelan. Tapi suasananya salah. Udara terlalu dingin. Terlalu sunyi. Aku berdiri di tengah kamar, merasa ada yang menunggu. Lalu aku melihatnya. Sosok hitam itu berdiri di ujung kamar, dekat pintu. Tingginya hampir menyentuh plafon. Wajahnya tidak jelas, tapi kali ini aku bisa merasakan ekspresinya. Ia tersenyum. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah pintu. Aku ingin bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhku tidak menurut. Kakiku terasa berat seperti tertanam ke lantai. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya akan pecah. Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, sabar, seolah tahu aku tidak kemana-mana. Senyumnya melebar. Seolah berkata tanpa suara, dengan nada yang sama seperti bisikan di gunung dulu. Ayo, kamu belum nyasar sepenuhnya. Aku terbangun dengan teriakan tertahan, napasku tersengal, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Kamar itu kosong. Pintu tertutup. Lampu mati. Tapi rasa dingin itu masih ada. Menempel di kulitku lama setelah aku duduk terjaga sampai pagi. Sejak malam itu, aku tahu satu hal yang paling menakutkan. Merbabu tidak pernah lupa. Ia mungkin membiarkan kami pergi. Ia mungkin mengembalikan tubuh kami ke dunia yang kami kenal. Tapi sesuatu dari sana ikut pulang bersamaku. Sesuatu yang menunggu, mengamati, dan sesekali mengingatkanku bahwa jalur itu masih ada. Dan bahwa suatu hari nanti, jika aku lengah, jika aku lemah, jika aku mendengar bisikan itu terlalu lama, aku mungkin akan berdiri di sisi lain. Menunjuk jalan. Menunggu orang berikutnya yang cukup penasaran untuk mengikuti.